Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno pada Presiden Soeharto diiringi kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta merangkak. Tahap demi tahap, Soeharto mulai menggembosi kekuasaan Soekarno hingga pada akhirnya Soeharto mengambil alih kekuasaan menjadi presiden kedua selama 32 tahun setelah Bung Karno dilengsarkan. Sahabat seluruh muda, proses pengambil alihan kekuasaan antar rezim memang biasa terjadi, tapi yang menyakitkan adalah Soeharto kemudian memperlakukan Bung Karno yang tidak sewajarnya dan membunuhnya secara perlahan hingga maut benar-benar memisahkannya. Sahabat seluruh muda, berikut ini kami telah merangkum 6 dosa Soeharto kepada Soekarno yang tercatat dalam sejarah. Apa saja? Temukan jawabannya hanya di Seluruh Muda. Tapi sebelum dilanjut, mari sama-sama membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan share juga kepada sahabat-sahabat yang lain agar bermanfaat untuk banyak orang. 1. Soeharto dan Surat Sakti. Berangkat dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya, dia membubarkan Partai Komunis Indonesia dan didukung MPRS. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu Soeharto mulai menangkap anggota kabinet Dwi Kora yang diduga terlibat PKI. 16 menteri ditangkap walau tak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September. Sahabat seluruh muda, surat perintah ini sebenarnya hanya memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan bila diperlukan. Namun Soeharto dengan jeli memaksimalkan lembaran perintah itu sebagai surat sakti justru untuk menggerus pengaruh dan kekuasaan Soekarno selaku presiden. Ini terbukti setelah Super Semar dikukuhkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, maka Super Semar yang semula hanya surat perintah justru menjadi bumerang bagi Bung Karno. Pasalnya, surat perintah itu digunakan Soeharto sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan, lalu diperkuat keputusan MPRS. Dua, menjadikan Soekarno tahanan rumah. Bung Karno yang awalnya menjadi Presiden Republik Indonesia kemudian menjadi tahanan Soeharto setelah Soeharto merebut kekuasaan menjadi presiden kedua. Di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta menjadi saksi bisu atas perlakuan Soeharto terhadap Bung Karno. Di tahanan itu, Soeharto melarang Soekarno menemui tamu. Bung Karno diasingkan dari dunia luar. Bung Karno juga dilarang membaca koran, mendengar radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Bung Karno mulai pikun. Sejumlah saksi menyatakan Soekarno kerap bicara sendiri. Dia kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tiga, tolak lokasi makam Soekarno. Bung Karno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis Bogor, di tengah hamparan sawah, pegunungan, dan gemercik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu berbahaya jika makam Soekarno terlalu dekat dengan Jakarta. Soeharto kemudian memindahkan lokasi penguburan Bung Karno ke Blitar dengan alasan Bung Karno semasa hidupnya sangat dekat dengan ibunya di Blitar. Keluarga Bung Karno kemudian melakukan protes, namun apa daya, keinginan keluarga Bung Karno itu tidak digubris. Rupanya, Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini jika dikuburkan di tempat yang ramai pengunjung. 4. Membiarkan penyakit Soekarno. Selama menjadi tahanan politik, kondisi Soekarno semakin memburuk. Dia menderita penyakit ginjal dan rematik. Meski kondisi Bung Karno yang semakin memburuk, namun Soeharto tak menghiraukannya. Justru memperlakukan Bung Karno seperti penjahat politik yang berseberangan dengan penguasa. Padahal
Bung Karno adalah mantan pemimpin besar yang jasanya memerdekakan Indonesia. Sekitar tahun 1969, Bung Karno kemudian diberi izin menghadiri pernikahan Rahmawati. Itulah pertama kali Bung Karno bisa keluar dari tahanan rumah meski dengan pengawalan ketat. Di tengah pernikahan Rahmawati, saat itu hampir semua hadirin menangis melihat Bung Karno yang tampak lemah, wajahnya bengkak-bengkak dan kondisi fisiknya semakin menurun. 5. Habisi para Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama bahayanya dengan Partai Komunis Indonesia. Maka saat pembunuhan itu, seringkali para algojo tak mengambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya masa pendukung Bung Karno masih banyak. Begitu pula tentara loyalis Soekarno. Setidaknya ada Angkatan Udara KKO yang sekarang disebut Marinir, Divisi Siliwangi, dan Brawijaya yang loyal padanya. Tapi Bung Karno lebih memilih mengalah walau diperlakukan seperti tawanan. Bung Karno tak ingin ada banjir darah lagi di Indonesia. Sahabat sulh muda, meski Bung Karno dan para pengikutnya telah dikuburkan ke dalam tanah, tapi pemikiran Bung Karno masih tetap terjaga dan terus mengilhami generasi penerus hingga sekarang. 6. Jauhkan Soekarno dari orang-orang dekatnya. Soeharto melarang semua orang untuk menjenguk Bung Karno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Soekarno yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto. AKBP Mangil Martoyujoyo adalah perwira polisi yang paling disayang Bung Karno. Perwira polisi ini adalah komandan detsemen kawal pribadi Bung Karno. Mangil mendampingi Soekarno mulai dari detik proklamasi, hijrah ke Yogyakarta, hingga melindungi Soekarno dari ancaman granat dan penembakan. Tahun 1967, Mangil tak membiarkan konvoi Soekarno dihadang tentara RPKAD. Mangil adu gertak dengan perwira RPKAD, sementara anak buahnya kokang senjata melindungi Soekarno. Setelah peristiwa itu, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Mangil pun dipaksa meninggalkan Soekarno. Itulah 6 dosa yang dilakukan Soeharto terhadap Soekarno yang dinilai banyak kalangan, terutama dari pihak simpatisan Bung Karno sebagai suatu yang kelewatan. Lalu bagaimana dengan pendapat Anda?